Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kecintaan kita kepada Nabi membuat kita banyak bersalawat kepadanya, dan nanti pun Allah golongkan kita kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa yang saya muliakan, di pertemuan perdana ini kuliah dengan saya bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini adalah mata kuliah wajib yang harus kita ikuti di segala program atau di segala jurusan pada kampus kita tercinta ini. Baik, yang kita bahas pada perkuliahan ini dua. Yang pertama adalah kontrak kuliah atau kontrak perkuliahan dengan saya. Yang kedua adalah mengenai sedikit materi pengantar daripada bahasa Arab. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan dengan saya. Saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, ketika Bapak Ibu kuliah dengan saya, ketika dimulai perkuliahan itu paling lambat 10 menit setelah saya mulai absensi. Kalau Bapak Ibu terlambat lebih daripada 10 menit mengabsen, baik dia di classroom, di Zoom, maka Bapak Ibu saya anggap alpa dalam pembelajaran. Jadi batas maksimal terlambat dengan saya 10 menit. Karena bagi saya pembelajaran itu tidak hanya pada hasilnya, tapi menurut saya pembelajaran itu juga yang terpenting adalah prosesnya. Jadi ketika Bapak Ibu kuliah dengan saya, usahakan tepat waktu, on time, dan tidak ada yang terlambat. Ketika nanti terlambat, Bapak Ibu nanti jangan menuntut, saya kan hadir Pak, kenapa saya kok alpa di absen saya? Nah, jadi untuk aktivitas mengabsen di mata kuliah kita ini ada sama saya, absennya saya yang mengabsen. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah absen juga. Perkuliahan tatap muka dengan saya, Bapak Ibu harus hadir secara maksimal. Artinya, kalau tidak ada keperluan yang sangat mendadak sekali dan tidak bisa digantikan dan masih bisa digantikan oleh orang lain, Bapak Ibu harus hadir tatap muka dengan saya. Adapun dispensasi atau absen maksimal, tidak hadir atau izin, itu hanya 2 kali. Misalnya nih, kita 8 kali kuliah, Ibu jangan lebih daripada 2 kali tidak hadir dengan saya. Kalau sempat Bapak Ibu nanti 2 kali tidak hadir, walaupun izin, sakit, apalagi alpa 2 kali, maka saya pastikan nilai Bapak Ibu tidak keluar dengan saya, alias mengulang mata kuliah ini di tahun depan. Artinya setahun terlambat Bapak Ibu untuk lulus. Kalau banyak kuliah yang mengulang, mata kuliah yang mengulang, berarti aturannya Bapak Ibu selesai 4 tahun, tak jadi selesai 4 tahun, berarti selesai dia 5 tahun. Jadi mohon dipikirkan di awal-awal perkuliahan kita. Adapun yang ketiga daripada kontrak perkuliahan ini adalah adab. Ya, saya masih memegang teguh apa yang saya pelajari di pondok,
Ada sebuah istilah al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Apa gunanya kita seorang yang berilmu, ilmuwan tapi adabnya tidak ada? Bukankah iblis laknatullah ilmunya tinggi, sempat dia menjadi guru para malaikat, tapi karena adabnya tidak ada, maka dia khalidan fiha, khalidan finnar, kekal dia di dalam api neraka. Bapak Ibu, selesai yang pertama, masalah kontrak perkuliahan. Kemudian masuk kita kepada yang kedua, ya, pengantar. Pengantar daripada mata kuliah kita bahasa Arab. Saya bagi juga menjadi 3. Yang pertama, pengertian bahasa Arab. Yang kedua, urgensi bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah motivasi belajar bahasa Arab. Masuk kita kepada yang pertama. Bapak Ibu, al-lughah al-arabiyah, al-lughatul arabiyah, pengertian bahasa Arab itu, bahasa itu sebenarnya adalah al-lughah. Al-lughah, komunikasi. Di dalam kita berkomunikasi dengan manusia, disitulah kita perlunya al-lughah, bahasa, interaksi, ya. Bahkan hewan dengan manusia pun berinteraksi, tapi tak paham kenapa tidak ada bahasa yang sama antara bahasa manusia dengan bahasa yang hewan. Tapi di sisi lain banyak juga hewan atau binatang ternak yang tahu dengan kehendak tuannya. Kalau tuannya masuk, dia masuk. Kalau tuannya katakan tidak, dia tak mau lagi ikut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahasa ini adalah komunikasi. Maka kita simpulkan kalau bahasa ini penting. Nah, bahasa ini kita sepakat, kita setuju bahasa ini penting. Ini kan ada Arabnya, Arab. Jadi, bahasa Arab ini adalah menyampaikan keinginan kita ketika berdialog dengan orang Arab. Memberikan pengertian agar orang itu paham, agar orang itu bisa berinteraksi dengan kita, maka inilah termasuk pentingnya bahasa, ya. Jadi bahasa apapun sebenarnya penting. Bahasa Arab penting, bahasa Inggris itu penting. Bahkan Bapak Ibu mahasiswa sekalian, bahasa daerah itu pun juga sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita berangkat ke Sumbar, berangkat ke Jambi, berangkat ke Lampung, alangkah lebih mantapnya, lebih mulianya kalau kita berbahasa di mana tempat kita berada. Itu yang pertama, pengertian bahasa Arab adalah bahasa yang kita ucapkan melalui perantaraan bahasa Arab, ya, memakai kata-kata huruf hijaiyah, alif sampai ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan memakai huruf A, B, C sampai Z. Yang pertama selesai pengertian bahasa Arab, ya. Kemudian urgensi bahasa Arab. Sebetulnya banyak kawan-kawan alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab, tapi paling tidak di pertemuan yang singkat ini paling tidak ada 10 hal kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Yang pertama, karena dia adalah bahasa Al-Quran. Jadi dengan mempelajari bahasa Al-Quran, maka dengan mempelajari bahasa Arab, maka kita sudah belajar bahasa Al-Quran. Maka itulah termasuk yang pertama pentingnya belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Agar mudah menghafalkan Al-Quran, agar mudah memahami Al-Quran, agar mudah mengajarkan Al-Quran. Jadi 3, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, diharapkan nanti menghafal Al-Quran itu kita mudah. Kenapa? Sudah tahu kita alurnya, sudah tahu kita artinya. Kemudian memahami. Orang yang tahu dengan bahasa Arab, mudah dia memahami Al-Quran, bisa dia memahami nanti tafsir-tafsir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah mudah dia mengajarkan kepada orang lain. Bukankah Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Semulia-mulia kamu, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran.
Lalu yang ketiga adalah, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Agar mudah memahami Islam. Islam yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah Islam yang ada di dalam teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis yang sangat luar biasa. Ini bisa dipahami kalau kita belajar dan mahir berbahasa Arab. Yang keempat, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Agar bisa membaca karya ulama di masa lampau, ya. Jadi diharapkan kepada mahasiswa tidak hanya belajar terjemahan saja, membaca terjemahan saja, tapi ulama-ulama yang klasik dulu, ya. Nah, bisa kita baca karya-karya mereka yang kitab kuning itu dengan mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kelima, ternyata luar biasa, bahasa Arab ini menenteramkan jiwa. Ada sebuah penelitian linguistik itu bahwa mereka menyimpulkan dengan belajar bahasa Arab, hati seseorang, nurani seseorang itu bisa menjadi tenang, menjadi paham jiwanya. Ini juga bisa mungkin menjadi contoh ketika lagu Arab saja didengarkan oleh seseorang, padahal artinya bukan masalah nyanyi-nyanyi seperti, artinya itu arti biasa-biasa saja, tapi karena bahasa Arab orang sudah kira itu sebagai sholawatan atau yang lainnya, padahal orang hanya nyanyi-nyanyi biasa saja. Yang keenam, kenapa kita harus berbahasa Arab? Karena bahasa di dunia ini ternyata bahasa yang paling mulia itu adalah bahasa Arab. Mulia dia karena dia bahasa yang pernah dituturkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Jibril turun juga berbahasa Arab. Yang ketujuh, kenapa kita harus berbahasa Arab? Karena melalui penelitian juga ternyata bahasa yang paling lurus, ya, ternyata adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu lurus dia. Apa yang ditulis itu yang dibaca, itu lurus. Yang kedelapan, kenapa kita harus berbahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang ada di dalam kubur, ya. Di dalam kubur itu tidak mungkin kita nanti ditanya oleh malaikat pakai bahasa Inggris, ya, atau bahasa Jawa. Sementara yang kesembilan, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena dia adalah lughatun fil jannah. Karena bahasa Arab inilah nanti yang menjadi bahasa kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa kita harus berbahasa Arab? Karena bahasa Arab ini ternyata bahasa yang paling berpengaruh di dunia. Bahasa internasional itu Bapak Ibu kawan-kawan kan dua, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Inggris Arab. Nah, bahasa Inggris dengan Arab ini adalah bahasa internasional. Tapi tahu enggak kawan-kawan, memang betul bahasa Inggris itu bahasa yang paling banyak dipakai oleh orang di dunia. Tapi bahasa yang paling berpengaruh ternyata itu adalah bahasa Arab. Karena ada kitabnya yang murni berbahasa Arab, dimanapun negaranya, dimanapun Islamnya, kitab itu tetap berbahasa Arab, yaitu Al-Quran dan hadis. Kawan-kawan, yang pertama sudah, yang kedua urgensinya sudah, tinggal yang ketiga yang terakhir, motivasi belajar bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kaya dan bahasa juga yang paling berpengaruh kepada bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya bahasa kita banyak yang dipinjam melalui kosakata bahasa Arab. Apa contohnya? Salah satunya adalah yang pertama berkah. Berkah itu berasal daripada kata-kata barokat. Nah, dari kata-kata barokah, ya. Jadi ditranslate di Indonesia jadi berkat.
Yang kedua, kata-kata buya. Di pesantren atau di tempat lainnya kita sering menggunakan kata-kata buya, ya. Buya itu berasal daripada kata-kata bahasa Arab, yaitu abuya. Yang ketiga, derajat. Derajat itu dari bahasa Arab, berasal dari kata-kata darojah. Yang keempat, jenis, dari kata jinsi atau jins. Yang selanjutnya adalah kabar, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khobar. Kemudian garis katulistiwa. Katulistiwa itu berasal daripada bahasa Arab, yaitu khatul istiwa. Yang selanjutnya adalah lafal, berasal dari kata lafaz. Kemudian jalim, menjolimi orang, itu berasal daripada kata-kata zalim, ya. Makalah, yang sering kita ungkapkan, makalah itu dari bahasa Arab, yaitu maqalatun. Kemudian masalah. Masalah itu berasal juga dari bahasa Arab, yaitu mas'alatun. Apalagi, banyak lagi. Menara berasal daripada kata minaroh. Mungkin berasal daripada kata-kata mungkin. Resmi berasal dari kata-kata rasmiyun. Soal berasal dari bahasa Arab, yaitu su'alun. Rezeki berasal dari kata Arab, yaitu rezeki. Sekarat berasal daripada kata-kata sakarat. Serikat berasal daripada kata-kata syirkah. Bahkan nama-nama dalam seminggu pun itu berasal semua daripada bahasa Arab. Hari Ahad itu artinya hari yang pertama. Kemudian hari Senin itu dari bahasa Arab, itsnaini, 2. Kemudian Selasa berasal dari Arab, Thulatha artinya 3. Rabu berasal daripada Arba'ah atau Arbi'ah, 4, hari yang keempat. Khamis berasal daripada Kamis, itu berasal dari Khamis, hari yang kelima. Jumat, Jumu'ah, dan Sabtu, Sabatun. Jadi itulah motivasi kita belajar bahasa Arab. Ternyata dalam bahasa kita sendiri banyak dipinjam dari bahasa Arab. Oke, saya rasa itu yang penting pembelajaran kita yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa intinya semua adalah bahwa pembelajaran bahasa Arab ini adalah sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.